Cara mengaktifkan dulur papat limo pancer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubairi Demak. Salam Wokahi Solawate. Tapi sebelumnya kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan diberikan kelancaran dalam hal apapun. Semoga dan mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjalankan kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Sobat-sobatku, kali ini saya akan memberikan pengetahuan tentang mengaktifkan dulur papat atau lima pancer. Jadi mengaktifkan sedulur papat lima pancer. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, kata-kata sedulur papat lima pancer itu adalah sama yang ada di dalam pengetahuan tentang agama Islam. Jadi sedulur papat atau saudara empat. Saudara empat itu waktu kita lahir itu sudah ada yang mengikuti kita. Itu di sebelah kanan dan kiri ada yang namanya jin korin dan jin kafadoh. Itu di dalam agama Islam itu namanya jin korin dan jin kafadoh. Nah, jin korin itu yang biasanya bisa dipanggil seperti mediatoran atau mediasi, mediumisasi. Kadang yang suka berwujud atau menakut-nakuti manusia, seumpama ada orang yang meninggal, entah itu kecelakaan, entah itu memiliki penyakit, setelah dia meninggal seolah-olah dia itu menampakkan wujudnya kepada orang. Nah, itu adalah jin korin. Seperti kayak yang di TV-TV itu, yang warna hitam dan warna putih adalah jin korin dan jin kafadoh. Itu di dalam agama, pengertian di dalam agama. Tapi di dalam ilmu Jawa ada yang namanya sedulur papat limo pancer. Dan saudara empat itu juga adalah yaitu jin korin sama jin kafadoh itu yang selalu menjaga kita di waktu kita lahir sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Jadi apapun yang dikerjakan oleh orang itu, maka orang itu kalau sudah meninggal, itu jin korin mau dipanggil, itu bisa menceritakan apapun. Terus dari segi tingkah laku, karakter, dari segi sehari-hari, itu tahu, bisa menirukan, dan bisa menceritakan. Jadi saudara-saudaraku, sedulur papat itu juga yang mendampingi kita. Itu adalah istilah bahasa Jawa. Jadi karena orang yang melakukan ahli spiritualan atau orang yang suka dengan ilmu gaib atau yang suka dengan mistis, kita kadang penasaran dengan ingin melihat saudara kita, sedulur papat. Karena memang kita itu tidak diajarkan untuk melatih-latih ilmu-ilmu seperti ini di dalam mengaji. Entah mengaji pun tidak diajarkan untuk melatih-latih seperti ini. Tetapi yang namanya ilmu gaib wasilah itu ada secara tertutup. Maka itu ada wasilah turun-temurun atau wasilah yang bersanad atau yang bersilsilah. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, penasaran itulah yang membuat orang ingin melihat sedulur papat kita. Kadang ada orang yang bilang, kalau kita sudah bisa melihat saudara empat kita, ada yang bilang dia sakti,
ada yang bilang indera enamnya kebuka atau bagaimanapun. Jadi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, karena di waktu kita dilahirkan di bumi, ini yang namanya jin korin sama jin kafadoh ini sudah ikut terus. Ini beda yang dengan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ini beda. Jadi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, ini beda. Nanti jangan disamaratakan. Karena orang yang suka dengan kegaiban atau yang suka dengan ahli spiritual, bagi sobatku yang penasaran, ingin melihat atau mengaktifkan sedulur papat kita, marilah kita lakukan kebaikan. Dan sehabis sholat 5 waktu, kirimlah Fatihah kepada diri kita. Kirimlah Fatihah kepada diri kita. Lakukanlah terus-menerus. Terus-menerus. Dan kalau bisa diimbangilah dengan sholat malam atau zikir-zikir. Tapi bagi sobat-sobatku yang tidak bisa melakukan sholat malam, kirimlah Al-Fatihah terus. Al-Fatihah terus untuk diri kita dan penjaga yang ada di dalam diri kita. Lakukanlah setelah sholat 5 waktu. Ini dilakukan, bisa dikirimkan. Kalau ingin melihat atau berkomunikasi, pasti carilah tempat yang sunyi. Kita duduk di kamar, sholat malam, terus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibukakan mata batin kita, pintu muhasafah. Insya Allah dengan kita yakin, dengan penuh keyakinan, nanti kita bisa melihat sedulur papat. Tapi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dan nanti setelah Anda melakukannya, apabila 1 kali gagal, 2 kali, 3 kali, 4 kali, intinya adalah jangan putus asa. Kalau Anda memiliki kemauan, Anda penuh keyakinan yang tinggi, insya Allah yang namanya ikhtiar suatu saat pasti akan membuahkan hasil yang baik. Jadi saudara-saudaraku, sobat-sobatku, dengan pengertian seperti inilah insya Allah kita akan mengetahui, dan batin kita pun akan terbuka. Jadi sobat-sobatku yang belum memiliki mata batin, apabila yang sudah memiliki batin sudah terbuka, atau indera enam yang memiliki indera enam, kadang belum bisa melihat jati diri atau sedulur papat. Jadi sobat-sobatku kalau ingin mengaktifkan, tadi sudah saya terangkan dan bisa dijalankan penuh dengan kebaikan dan keyakinan. Insya Allah dengan pengetahuan ini saya memberikan pengetahuan dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa dijalankan untuk kebaikan. Dan bagi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, apabila yang memiliki wasilah dari saya, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus atau hal-hal yang negatif. Gunakanlah untuk yang positif. Utamanya adalah kita memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani dan diberikan kelancaran rezeki, dan bagi yang berkeluarga semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perjalanan kita semoga mendapatkan berkah. Dan cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubairi Demak. Wokahi sholawataya.